Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan sifat logaritma. Apa itu logaritma atau log? Pertama, kita ingat dulu, kemarin kita sudah belajar tentang eksponen. Di dalam eksponen, pertanyaannya adalah kita menentukan hasil pemangkatannya. Misalnya 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Itu adalah contoh soal saat kita mempelajari eksponen. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, karena 3 pangkat 2 itu adalah sama dengan 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 9. Tapi kalau di dalam logaritma itu adalah kebalikannya. Di dalam logaritma, pertanyaannya adalah 3 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 9? Jawabannya adalah 2. Untuk menyatakan kalimat dalam log, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi permasalahan kita tadi adalah 3 pangkat berapa biar jadi 9? Bisa dituliskan adalah 3 log 9 sama dengan berapa? Ini adalah dua kalimat yang maksudnya sama. Jadi 3 log 9 sama dengan berapa? Itu artinya 3 dipangkatkan berapa biar jadi 9? Jawabannya adalah sama, yaitu 2. Selanjutnya, untuk lebih mengenal tentang pengertian logaritma, akan kami sampaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan logaritma. Yaitu, misalnya yang pertama, Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10. Yusuf itu anaknya senang berhemat dan menabung. Uang yang ia tabung itu adalah sebesar 1 juta rupiah. Yusuf menabung di sebuah bank dengan bunganya adalah sebesar 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang agar sekurang-kurangnya uangnya itu menjadi 2 kali lipat uang semula? Jadi Yusuf itu menabungnya itu hanya 1 kali, sebesar 1 juta. Kemudian setiap tahunnya dia mendapatkan 10% bunganya. Nah, uangnya itu kemudian akan bertambah karena mendapatkan bunga. Nah, pertanyaannya adalah, pada tahun keberapa uangnya itu jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari uang semula? Karena uangnya itu 1 juta, karena 2 kali lipat berarti pertanyaannya adalah kapan uangnya itu menjadi 2 juta? Sekurang-kurangnya menjadi 2 juta. Nah, kita uraikan dulu permasalahannya. Jadi modal awal kita notasikan dengan M0 adalah sebesar 1 juta. Jadi Yusuf itu menabungnya sebesar 1 juta dan menabungnya hanya 1 kali. Kemudian besar uang tabungan setelah sekian tahun adalah MT sebesar lebih besar sama dengan 2 juta. Jadi harapannya kita uangnya itu akan menjadi lebih besar sama dengan 2 juta karena 2 kali lipatnya. Kemudian besar bunga yang disediakan bank untuk 1 tahunnya adalah 10%. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi di tabel ini isinya ada 5 kolom. Kolom pertama itu akhir tahun ke berapa, kemudian kolom kedua itu modal tahun ke N. N itu maksudnya tahun ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bunga pada tahun ke N, kemudian total uang pada tahun ke N. Jadi total uang itu isinya adalah modal ditambah bunga. Kemudian yang kolom terakhir ini adalah pola total uang pada akhir tahun ke N. Jadi nanti total uangnya di sini jumlahnya berapa, kemudian kita tentukan polanya. Oke, pertama kita isi dulu dari baris pertama untuk N sama dengan 0. Modal pada tahun ke-0, artinya uang awalnya Yusuf. Uang awalnya Yusuf tadi adalah sebesar 1 juta rupiah. Kita isikan 1 juta. Kemudian bunga pada tahun ke-0, karena baru saja menabung, belum ada 1 tahun, jadi Yusuf belum mendapatkan bunga, sehingga bunganya adalah 0. Kemudian total uang pada tahun ke-0 ini adalah modal ditambah bunga, hasilnya adalah 1 juta tetap karena bunganya masih 0. Kemudian pola total uangnya kita kosongi dulu untuk yang baris pertama ini. Kemudian untuk yang baris kedua,
Modal tahun ke N, N-nya sama dengan 1. Modal tahun pertama, karena belum mendapatkan bunga, modalnya masih tetap 1 juta. Kemudian, bunga pada tahun ke-1, karena sudah 1 tahun menabung, Yusuf mendapatkan bunga sebesar 10%. 10% itu dari modal pada tahun pertama ini. Jadi 10% dari 1 juta, hasilnya adalah 100 ribu. Kemudian total uang pada tahun pertama ini adalah modal ditambah bunga 1 juta ditambah 100, hasilnya adalah 1 juta 100 ribu. Nah, sekarang pola total uang pada akhir tahun pertama ini kita bisa tentukan begini caranya. Jadi kan di sini 1 juta 100 ini kita peroleh dari 1 juta ditambah 100. 1 juta ditambah 100 ribu. Ini kan bisa saya tulis sebagai 1 jutanya saya keluarkan, kemudian dalam kurung 1 ditambah 100 ribu. Ini tadi kan kita dapat dari 10% dikalikan 1 juta. Jadi ini bisa saya tuliskan 10%. Karena ini di dalam kurung kan ini otomatis 1 juta dikali 1 ditambah 1 juta dikali 10%. Atau 10%-nya itu bisa juga saya tuliskan sebagai 10% kalau saya ubah ke bentuk desimal adalah 0,1. Jadi 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,1. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga untuk N sama dengan 2. Modal pada tahun kedua ini kita dapat dari sini. Jadi kan tadi uangnya sudah bertambah menjadi 1.100.000. Kemudian bunga pada tahun kedua ini, bunganya adalah 10% dari modal di awal tahun. Awal tahun kedua ini kan modalnya sudah berubah menjadi 1.100.000. 10% dari 1.100.000 adalah 110.000. Kita tulis di sini. Kemudian total uang pada tahun kedua ini adalah penjumlahan dari modal ditambah bunga. 1.100.000 ditambah 110.000, hasilnya adalah 1.210.000. Nah, kemudian untuk pola total uang pada akhir tahun kedua ini kita bisa isikan Rp1.100.000 ditambah 110.000. Jadi kan pola total uang tadi 1.210.000 yang ini kan didapat dari modal ditambah bunga. Jadi 1.100.000 ditambah 110.000. Nah, ini kan seperti tadi kita bisa uraikan sebagai 1.100.000 dikalikan 1 ditambah, nah ini 110.000 nya ini kan sama seperti tadi 0,1 dari 1.100.000. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, padahal 1.100.000-nya ini tidak lain adalah ini kan 1 juta ditambah 1 dikali 1 tambah 0,1. Jadi ini bisa saya tuliskan sebagai seperti ini. 1.100.000-nya saya tuliskan sebagai 1 juta dikali 1 tambah 0,1. Padahal di sini masih ada lagi 1 ditambah 0,1, berarti ditulis lagi 1 tambah 0,1. Hasilnya adalah ini. Nah, supaya lebih enak melihatnya, saya tulis hasil akhirnya saja, yang lainnya saya hapus. Jadi tinggal ini. Dari sini 1 tambah 0,1-nya kan ada 2 kali perkaliannya. Berarti ini sama dengan 1 juta. Maaf, saya tulis di sini. Ini sama dengan 1 juta dikalikan 1 tambah 0,1, tapi dikalikannya sebanyak 2 kali. Berarti 1 tambah 0,1 pangkat 2. Kita tuliskan di sini. Jadi ini sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Pangkat 2. Atau 1 tambah 0,1-nya
Bisa diganti juga 1,1 langsung. Tapi di sini saya mau tetap tuliskannya 1 tambah 0,1 supaya kalian tahu dapatnya dari mana. Jadi 0,1-nya itu didapatnya dari bunganya. Jadi bunganya kan 10%. Ini saya hapus saja, saya tulis hasil akhirnya saja supaya lebih enak dilihatnya. Untuk yang baris pertama juga saya tuliskan hasil akhirnya langsung saja karena kita sudah berhasil menemukan polanya. Jadi 1 jutanya itu adalah uang awalnya. Kemudian satunya ini kita anggap sebagai uang awalnya itu adalah 100%. Jadi 100% itu 1. Kemudian 0,1 itu kita anggap bunganya itu kan 10%. 10% itu kalau kita ubah menjadi desimal adalah 0,1. Jadi 0,1 ini didapat dari bunga. Kemudian pangkat 2 ini menyesuaikan tahunnya, tahun kedua. Kalau yang ini pangkatnya tidak ditulis berarti pangkat 1, tahun pertama. Seperti itu. Dengan demikian kalian dengan mudah bisa menentukan untuk pola tahun-tahun berikutnya. Kita lanjutkan untuk tahun ketiga. Modal tahun ketiga, modalnya didapat dari sini. Uangnya sudah berubah menjadi 1.210.000. Kemudian bunga pada tahun ketiga ini adalah 10% dari 1.210.000. Hasilnya adalah 121.000. Kemudian total uangnya kita tambahkan 1.210.000 ditambah 121.000. Hasilnya berapa? 1.331.000. Kemudian untuk pola total uangnya kita bisa ikuti dari atasnya. Karena ini tahun ketiga berarti sama, kita tinggal ganti tahunnya. Jadi tahunnya kita gantikan menjadi, karena tahun ketiga berarti pangkat 3. Kalian boleh cek kalau tidak percaya apakah nilai dari ini hasilnya adalah sama dengan 1.331.000 atau tidak. Sebagai gambarannya, 1 ditambah 0,1 itu kan 1,1. 1,1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1,331. Kalau dikalikan 1 juta nanti hasilnya akan sama seperti ini. Boleh dicek di kalkulator jika kalian ingin memastikannya. Kita lanjut untuk tahun keempat. Tahun keempat modalnya adalah sebesar ini. Uangnya sudah menjadi 1.331.000. Jadi uangnya adalah sebesar 1.331.000. Bunganya 10% dari modal, berarti 133.100 rupiah. Kemudian total uangnya, hasil penjumlahannya ini berapa? Silahkan dihitung. Hasilnya adalah 1.464.100 rupiah. Kemudian pola total uangnya adalah karena ini tahun keempat berarti tahunnya kita gantikan dengan angka 4. Begitu seterusnya sampai kalian temukan kapan total uangnya ini menjadi 2 juta. Setelah sampai 2 juta kita berhenti, stop di situ, kita tentukan tahunnya berapa. Begitu ya. Jadi nanti setelah kalian cari satu persatu, ternyata nanti ketemunya di sini total uangnya itu lebih dari 2 juta. Sekurang-kurangnya 2 juta itu pada saat tahun ke-8. Jadi saat tahun ke-8 total uangnya adalah sudah mencapai 2 juta. 2.143.000. Jadi jawabannya di sini adalah pada tahun ke-8 uang Yusuf menjadi sekurang-kurangnya sebesar 2 kali lipat uang semula, yaitu sebesar 2 juta. Nah, poin pentingnya di sini adalah kalian sudah menemukan pola dari total uang di sini. Pola total uangnya ini terdiri dari uang awal dikalikan dalam kurung 1 ditambah bunga dalam bentuk desimal, kemudian pangkatnya ini adalah tahunnya, pangkat N. Itu yang paling penting. Jadi kalian nanti kalau misalnya ingin menentukan uang total pada tahun ke-8, tahun ke-7, kalian tinggal pakai rumus ini sudah bisa tanpa melakukan simulasi ini.
Mungkin kalian ada yang bertanya, lah untuk tahun ke-0 di sini polanya bagaimana? Kok tidak diisi? Nah, tadi kan kita sudah menemukan polanya. Jadi untuk kalau tahun kedua ya berarti pangkat 2. Berarti otomatis kalau untuk tahun pertama di sini berarti pangkatnya juga pangkat 1. Jadi ini pangkat 1, karena pangkat 1 tidak ditulis, bisa cukup 1 tambah 0,1 saja, tapi untuk memperjelas di sini saya ingin menuliskan. Jadi saya tuliskan di sini adalah pangkat 1. Nah, kalau di tahun ke-0 berarti pangkatnya juga pangkat 0. Loh, apa ya, Bu? Kalau pangkat 0 hasilnya 1 juta. Coba saja kita cek. Jadi 1 ditambah 0,1 itu adalah 1,1. 1,1 pangkat 0 hasilnya berapa? Jadi kalau bilangan, semua bilangan kecuali 0 ya. Semua bilangan kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 1,1 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 juta hasilnya adalah 1 juta. Jadi sama untuk yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Jadi, berdasarkan tabel, kita memperoleh agar uang Yusuf sekurang-kurangnya menjadi 2 kali lipat dari uang semula, ia harus menabung sekurang-kurangnya selama 8 tahun. Selain menggunakan tabel, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan logaritma dengan memanfaatkan pola total uang yang sudah kita temukan tadi. Dalam permasalahan tersebut, kita sudah memperoleh suatu pertidaksamaan, yaitu 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,1 pangkat N harus lebih besar sama dengan 2 juta. Di sini maksudnya adalah yang ruas kiri ini adalah pola total uang pada tahun ke-N. Kemudian yang ruas kanan ini adalah uang yang kita harapkan. Tadi kan Yusuf menginginkan uangnya menjadi sekurang-kurangnya 2 kali lipat uang semula. Uang semulanya 1 juta, berarti 2 kali lipatnya adalah 2 juta. Sekurang-kurangnya, makanya di sini kita kasihkan tanda lebih besar sama dengan. Jadi total uang pada tahun ke-N harus lebih besar sama dengan 2 juta. Untuk total uang pada tahun ke-N ini, polanya sudah kita temukan dari tabel. 1 jutanya ini adalah uang awal Yusuf. Kemudian 0,1 di sini diperoleh dari besarnya bunga. Bunganya sebesar 10%, yaitu kalau kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,1. Kemudian N di sini adalah tahun yang akan kita cari pada tahun keberapa. Kemudian 1 di sini adalah menyatakan uang awalnya itu kita anggapkan sebagai 100%. Yaitu tidak lain adalah 1. 100% dan 1 itu sama. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah menentukan N, yaitu menentukan tahun keberapa, sehingga uang pada tahun ke-N, total uang pada tahun ke-N, itu harus lebih besar sama dengan 2 kali lipat uang semula. Dari bentuk ini kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 1 juta. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 1 juta. Diperoleh 1 ditambah 0,1 pangkat N lebih besar sama dengan 2. Atau 1,1 pangkat N lebih besar sama dengan 2. Kita harus menentukan N sehingga 1,1 pangkat N itu harus lebih besar sama dengan 2. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan inverse dari eksponen, yaitu tidak lain adalah logaritma. Logaritma dituliskan sebagai log. Pada bagian awal tadi, saya sudah menyampaikan apa itu logaritma. Sekarang kita sampai pada definisi resminya dari logaritma itu. Misalkan A, B, dan C itu bilangan real, A-nya itu positif tapi tidak boleh 1, kemudian B-nya juga harus positif. A log B sama dengan C itu artinya A pangkat C sama dengan B. Di mana A-nya itu kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. Dengan 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, atau A-nya lebih besar dari 1. Kemudian B-nya kita sebut dengan numerus, di mana B-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian C-nya kita sebut sebagai hasil logaritma. Nah, coba kalian diskusikan, mengapa di sini ada syarat A harus positif dan A-nya tidak boleh 1?
Kemudian di sini juga ada syarat B-nya harus positif. Mengapa? Contoh soal pengertian logaritma. Berdasarkan definisi, kita peroleh A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Artinya, jika ada soal A log B sama dengan berapa, itu artinya kita mencari C. Kita mencari C, itu artinya kita mencari pangkatnya. Kita mencari A pangkat berapa biar dijadi B. Misalnya seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3 itu artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau ada soal 2 log 8 sama dengan berapa, itu artinya 2 pangkat berapa biar jadi 8, jawabannya adalah 3. Kemudian contoh selanjutnya, 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Artinya 3 dipangkatkan negatif 2 hasilnya adalah 1/9. Jadi kalau ada soal 3 log 1/9 sama dengan berapa, itu artinya 3 pangkat berapa biar jadi 1/9. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian contoh selanjutnya, jika kita menggunakan variabel 2 log 32 sama dengan X, artinya 2 pangkat X sama dengan 32. Jadi kalau ada soal 2 log 32 sama dengan X, kita suruh mencari X-nya, itu artinya kita mencari X itu adalah 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 32, yaitu X-nya itu sama dengan 5, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi X sama dengan 2 log 32 itu sama dengan 5. Nah, berdasarkan definisi logaritma tadi, kita bisa menentukan nilai logaritma berikut dengan disertai alasan. Misalnya yang pertama, 3 log 27 sama dengan berapa? Itu artinya 3 pangkat berapa biar jadi 27? 3 pangkat berapa sih biar jadi 27? Jawabannya adalah 3. Jadi 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 27. Jadi alasan kita menjawab 3 di sini adalah karena 3 jika saya pangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 27. Kemudian selanjutnya 5 log 1/125. Jawabannya berapa? 5 pangkat berapa biar jadi 1/125? Kalian ingat 1/125 itu tidak lain adalah 5 pangkat negatif 3. Jadi 5 dipangkatkan berapa biar jadi ini? Jawabannya adalah negatif 3. Karena 5 jika saya pangkatkan dengan negatif 3, saya tulis di sini. 5 jika saya pangkatkan dengan negatif 3, itu hasilnya adalah 1/125. Gitu, untuk yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3, setengah log 1/16 sama dengan titik-titik. Setengah dipangkatkan berapa agar hasilnya 1/16? Jawabannya adalah, supaya kita mendapatkan 1/16, setengah itu kita pangkatkan dengan 4. Maaf, di sini 4-nya kita pangkatkan dengan 4. Jadi alasan kita kenapa setengah log 1/16 sama dengan 4 adalah karena setengah pangkat 4 hasilnya adalah 1/16. Kita bisa tuliskan di sini. Kita tuliskan seperti ini, karena setengah pangkat 4 hasilnya adalah 1/16. Kemudian yang nomor selanjutnya, setengah log 8 sama dengan berapa? Itu artinya setengah pangkat berapa biar hasilnya 8? Kita ingat bahwa 8 itu bisa kita peroleh dari setengah dipangkatkan negatif 3. Jadi setengah pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 8. Jadi alasannya di sini adalah karena setengah pangkat negatif 3 hasilnya adalah 8.
Kita tuliskan di sini karena setengah pangkat negatif 3 hasilnya 8. Mungkin di sini kalian masih ada yang bingung. Masa sih setengah pangkat negatif 3 sama dengan 8? Kita ingat setengah itu tidak lain adalah 2 pangkat negatif 1. Kemudian 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3 lagi, itu artinya pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat negatif 1 kali negatif 3 itu 3. Jadi 2 pangkat 3, tidak lain adalah 8. Kemudian untuk selanjutnya 9 log 27 sama dengan berapa? 9 pangkat berapa supaya jadi 27? Kalau kalian bingung di sini, kalian bisa misalkan di sini adalah X. Jadi 9 log 27 kita misalkan X. Kemudian berdasarkan definisi kita peroleh maka 9 pangkat X sama dengan 27. Kita tuliskan. Supaya lebih jelas kita pindah di sini. Jadi tadi 9 log 27 kita sama dengan kan X. Artinya 9 dipangkatkan X sama dengan 27. Tugas kita adalah mencari X di sini. Caranya dari persamaan ini 9 pangkat X sama dengan 27 kita ubah menjadi basis yang sama. Jadi 9 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian 27 itu menjadi 3 pangkat 3. Jadi kita ubah menjadi basis yang sama. Caranya adalah seperti ini. Kalian ingat basis itu adalah bilangan pokok. Jadi 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Basisnya 3. Kemudian 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Basisnya juga 3. Di sini basisnya sudah sama. Nah, untuk yang sebelah sini, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi X. Itu kita bisa ubah menjadi, kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya dikalikan. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat 2X. Jadi 3 pangkat 2X, 3 pangkat 2X itu sama dengan 3 pangkat 3. Kita tuliskan 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau basisnya sudah sama, kita tinggal sama dengankan pangkatnya. Jadi kita peroleh 2X sama dengan 3. Sehingga X-nya itu adalah sama dengan 3/2. Sebagai catatan, jika logaritma dengan basis E, jadi kan tadi kita sudah berbicara basisnya itu dimisalkan dengan A. Dengan A-nya itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, khusus untuk yang basisnya itu nilainya adalah E itu adalah bilangan Euler. Bilangan Euler itu nilainya adalah 2,718 dan seterusnya. Kalian bisa cek di kalkulator kalian pencet E sama dengan nanti hasilnya adalah ini, 2,718 dan seterusnya. Khusus untuk logaritma dengan basisnya itu E, misalkan saya punya E log B, itu bisa dituliskan dengan ln B. Jadi ini bacanya adalah ln B, ln B. Jadi ln itu adalah logaritma di mana basisnya adalah E. Kemudian catatan yang kedua adalah bilangan pokok atau basis 10 boleh untuk tidak ditulis. Jadi kalau misalnya ada 10 log A, itu bisa kita tuliskan dengan log A saja. Jadi kalau misalnya ada soal log 100, itu artinya 10 log 100. 10 log 100 itu artinya 10 pangkat berapa biar jadi 100? Jawabannya adalah 2. Kemudian catatan yang terakhir, penulisan untuk log kuadrat A, itu maksudnya adalah log A dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan adalah log A. Jadi dilogaritmakan dulu baru dikuadratkan. Beda dengan log A kuadrat. Kalau log A kuadrat itu artinya yang dikuadratkan adalah A-nya. Kalau notasinya seperti ini, log kuadrat A itu maksudnya adalah log A dikuadratkan. Selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Di modul kalian ada sekitar 13 sifat. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, A log A sama dengan 1. Sifatnya adalah ini. A log A itu sama dengan 1. Contohnya, misalnya saya punya 5 log 5 sama dengan 1. Jadi kalau ini basis sama numerusnya itu sama, itu nanti hasil logaritmanya adalah 1. 5 log 5 sama dengan 1. Untuk
memahaminya, coba kalian pahami. 5 dipangkatkan berapa biar hasilnya 5? Jawabannya 1, karena 5 pangkat 1 sama dengan 5. Kemudian untuk sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Sebagai contoh, 5 log 1 sama dengan 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian sifat yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Jadi kalau basis dan numerusnya sama, kemudian di sini ada pangkat, nah jawabannya adalah tinggal pangkatnya saja. Sebagai contoh, 5 log 5 pangkat 3 sama dengan 3. Untuk memahaminya, 5 log 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 log 125. 5 pangkat berapa biar hasilnya 125? Jawabannya adalah 3. Kemudian sifat yang keempat, A log B kali C-nya di dalam kurung itu akan sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau kita keluarkan, kita pisah logaritmanya, perkaliannya ini akan menjadi bentuk penjumlahan. Sebagai contoh, misalnya saya punya 5 log 4 kali 5 itu akan sama dengan 5 log 4 ditambah 5 log 5. Kemudian sifat yang kelima, kalau di sini pembagian A log B dibagi C itu jika diuraikan akan berubah menjadi pengurangan. Kalau lognya dikeluarkan jadi A log B dikurangi A log C. Contohnya 5 log 75 dibagi 3 itu akan sama dengan 5 log 75 dikurangi 5 log 3. Untuk sifat selanjutnya yang nomor 6, A log B dikalikan B log C itu akan sama dengan A log C. Kalian perhatikan perkalian jika tengahnya ini sama. Jadi numerus yang pertama sama dengan basis yang kedua. Tengahnya sama, maka kita bisa hilangkan ini. Jadi tinggal ujung-ujungnya saja. Cara ngingatnya gitu. Jadi tinggal A log C. Sebagai contoh, 3 log 2 dikali 2 log 4, karena 2-nya di sini sama, kita bisa hilangkan langsung jadi 3 log 4. Seperti ini. Contoh, sifat yang ketujuh sekarang, A log B pangkat N itu akan sama dengan N dikali A log B. Misalnya saya punya 2 log 4 pangkat 5. Jadi pangkatnya ini bisa pindah ke depan, jadi perkalian. Menjadi 5 kali 2 log 4. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, A log B sama dengan G log B dibagi G log A. Di sini ada A, ada B, di sini B sama A. Loh, G-nya ini dapat dari mana? G-nya itu terserah kalian. Jadi misalnya saya punya 5 log 3, bisa saya ubah menjadi sesuatu log 3 dibagi sesuatu log 5. 3-nya dapat dari numerus, 5-nya dapat dari basis, 11-nya ini terserah kalian. Kalian bisa isi 4, 5, 6, dan seterusnya terserah kalian. Bisa juga 2, bisa juga setengah. Yang pasti atas dan bawah ini harus sama. Kemudian untuk sifat yang ke-9, A log B sama dengan 1 dibagi B log A. Contohnya adalah 2 log 4 sama dengan 1 dibagi 4 log 2. Jadi kalau diper itu nanti numerus dan basisnya akan berpindah posisi. Nah, untuk yang saya sampaikan tadi di sini 11-nya ini atau G-nya ini terserah, tapi kalian harus ingat aturan untuk basis. Basis atau A-nya itu selalu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalian menentukan G-nya ini harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Setengah boleh, sepertiga boleh, 1 tidak boleh, negatif setengah tidak boleh. Seperti itu. Selanjutnya untuk sifat yang ke-10, A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M. Jadi kalau basis dan numerusnya sama, kita tinggal menghitung pangkatnya. Hasilnya adalah pangkatnya yang belakang atau pangkat numerus dibagi pangkat yang depan atau pangkatnya basis. Sehingga hasilnya N per M. Contohnya 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Basis dan numerusnya sama yaitu 2. Kita tinggal hitung pangkatnya. Yang belakang bagi yang depan. 4 dibagi 3. Kemudian sifat yang ke-11. A log B itu akan sama dengan A pangkat M log B pangkat M. M-nya itu bisa berapapun. Bisa pangkat setengah, bisa pangkat negatif 2, bisa pangkat 2, dan seterusnya. Contohnya, misalnya saya punya 5 log 3, itu akan sama dengan 5 pangkat 4 log 3 pangkat 4. Demikian juga ini juga akan sama dengan 5 pangkat 5 log 3 pangkat 5, sama dengan 5 pangkat
setengah log 3 pangkat setengah, dan seterusnya. Kemudian contoh sifat yang nomor 12, bila A log B sama dengan C, maka B log A akan sama dengan 1/C. Jadi kalau dibalik posisi basis dan numerusnya, maka hasilnya akan menjadi sepernya. Contohnya saya punya 2 log 4. 2 pangkat berapa biar jadi 4? Hasilnya kan 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Maka 4 log 2-nya itu adalah kebalikannya, yaitu 1/2. Kita cek 4 pangkat setengah itu kan hasilnya adalah 2. Karena 4 pangkat setengah itu tidak lain adalah akar 4. Hasilnya 2. Untuk sifat yang ke-13, A pangkat A log B sama dengan B. Contohnya, jadi kalau di sini 5-nya ini sama, hasilnya adalah tinggal 4-nya saja. Untuk contoh soal sifat logaritma, yang pertama, 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2, karena 9 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian pangkatnya bisa kita bawa ke depan menjadi perkalian, yaitu 2 kali 3 log 3. Kemudian berdasarkan sifat logaritma lagi, 3 log 3 ini karena basis dan numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Sehingga sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kalian juga bisa menyelesaikan soal ini langsung. 3 log 9 itu artinya 3 pangkat berapa supaya menjadi 9? Jawabannya adalah 2. Namun di sini tujuannya hanya untuk mensimulasikan proses penggunaan sifat logaritma. Kemudian contoh 2, 2 log 1/32. 1/32 itu sama dengan 1/2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat negatif 5. Kemudian pangkatnya ini kita bawa ke depan lagi menjadi perkalian, yaitu negatif 5 dikali 2 log 2. 2 log 2, basis dan numerusnya sama, berarti nilainya 1, sehingga menjadi negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Kemudian contoh soal yang ketiga, 8 log 4. Kita bisa ubah 8-nya menjadi 2 pangkat 3, 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Kemudian karena ini sama 2-nya, kita bisa langsung menghitung pangkatnya saja belakang per depan, yaitu 2/3. Kemudian contoh keempat, 0,2 log 25 sama dengan 0,2-nya diubah menjadi 2 log 10. Kemudian 0,2-nya kita ubah menjadi 2/10, sehingga menjadi 2/10 log 25. 2/10-nya bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Dan 1/5 itu tidak lain adalah 5 pangkat negatif 1, sehingga bentuknya menjadi 5 pangkat negatif 1 log 25-nya diubah menjadi 5 pangkat 2. Karena di sini 5-nya sudah sama, kita tinggal menghitung pangkatnya. Belakang dibagi depan. 2 dibagi negatif 1. Jawabannya negatif 2. Contoh yang kelima, diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 7 sama dengan 0,8451. Kalian diminta menentukan log 28. Kalian ingat, notasi log yang tidak ada basisnya seperti ini, artinya basisnya adalah 10, tapi tidak ditulis. Jadi ini maksudnya adalah 10 log 2, ini 10 log 7, dan kalian diminta menentukan 10 log 28. Caranya, log 28 kita buat menjadi log 4 kali 7. Kemudian berdasarkan sifat, perkaliannya ini yang dalam kurungnya ini bisa kita uraikan menjadi log 4 ditambah log 7. Log 4 itu bisa kita ubah menjadi log 2 pangkat 2. Karena 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian berdasarkan sifat, pangkatnya ini bisa pindah ke depan menjadi perkalian. 2 kali log 2. Nah, sekarang log 2 sudah ada, log 7 sudah ada. Kita tinggal memasukkan saja. 2 kali log 2-nya adalah 0,3010. Log 7-nya adalah 0,8451. Ingat, di sini yang dikalikan 2 hanya log 2 saja. Log 7-nya tidak ya. Kemudian kita hitung
menjadi 0,6020 ditambah 0,8451. Hasilnya adalah 1,4471. Contoh yang keenam, diketahui 3 log 2 sama dengan A, 5 log 3 sama dengan B. Tentukan 15 log 18. Caranya, 15 log 18-nya ini kita ubah menjadi sesuatu log 18 per sesuatu log 15. Sesuatunya harus sama. Tujuan kita adalah mengubah bentuk ini 15 log 18 ini supaya nanti dalam bentuk A sama B. Jadi kita harus memunculkan A dan B-nya. A-nya di sini 3 log 2, B-nya 5 log 3. Jadi kemungkinan kita bisa pakai di sini angkanya antara 3, 2 atau 5. Nah, di sini misalnya saya pilih 3. 3 log 18 per 3 log 15. 18-nya menjadi 9 kali 2, berarti 3 log 9 kali 2 per 3 log 3 kali 5. Kemudian karena perkalian kita bisa uraikan menjadi penjumlahan menjadi 3 log 9 tambah 3 log 2 dibagi 3 log 3 tambah 3 log 5. Nah, di sini sudah mulai kelihatan 3 log 2 itu A. Kalau tadi kalian memilihnya itu bilangan lain, misalnya 7 log 2 di sini tidak muncul. Kalau kalian memilihnya 2 log 2 masih bisa ya, 2 log 2 itu 1. Kalau kalian memilihnya 5 log 2, nah di sini juga tidak muncul. Jadi di sini adalah kalian mencoba-coba kira-kira bilangan mana yang paling tepat. Nah, sekarang kita jumlahkan. Caranya 3 log 9, 3 pangkat berapa supaya jadi 9? Jawabannya 2. 3 log 2 itu hasilnya adalah A. Kemudian 3 log 3 itu berdasarkan sifat hasilnya adalah 1. 3 log 5. Di sini 5 log 3 sama dengan B. Kalau dibalik numerus dan basisnya berarti menjadi 1 per B. Nah, sekarang sampai di sini kita tinggal menyederhanakan bentuknya. Caranya kita samakan penyebutnya. Jadi 1 tambah 1 per B itu menjadi B tambah 1 per B. Kita samakan penyebutnya menjadi per B. Yang atas juga kita samakan penyebutnya menjadi per B. Jadi ini yang atas menjadi 2B tambah AB per B. Nah, di sini per B, di sini juga per B, kita bisa menghilangkan dengan cara mengalihkan B, di sini juga mengalihkan B. Sehingga kita peroleh 2B tambah AB per B plus 1. Contoh yang ketujuh, log 2 akar 2 ditambah log akar 3 ditambah log 18 dibagi log 6. Caranya, di sini penjumlahannya diubah menjadi perkalian, sehingga menjadi log 2 akar 2 kali akar 3 kali 18 per log 6. Kemudian di sini 2 akar 2 itu berarti 2 dikalikan 2 pangkat setengah. 2 itu 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Jadi 1 ditambah setengah adalah 3 per 2, sehingga 2 akar 2 itu menjadi 2 pangkat 3 per 2. Kemudian akar 3 menjadi 3 pangkat setengah. Kemudian 18-nya kita ubah menjadi 2 kali 9. 9-nya adalah 3 pangkat 2, sehingga 18 itu menjadi 2 kali 3 pangkat 2 per log 6. Kemudian kita sederhanakan. Di sini kan ada 2 pangkat 3 per 2 dikali di sini 2 pangkat 1. Berarti pangkatnya dijumlah 3 per 2 tambah 1. Jawabannya adalah 5 per 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 5 per 2. Nah, di sini 3 pangkat 1 per 2 dikali 3 pangkat 2. Pangkatnya ditambah. Setengah tambah 2. Jawabannya juga 5 per 2. Sehingga menjadi log 2 pangkat 5 per 2 kali 3 pangkat 5 per 2 per log 6. Nah, kemudian di sini kalian ingat sifat ini kita bisa ubah menjadi 6 log 2 pangkat 5 per 2 kali 3 pangkat 5 per 2. Sehingga menjadi 6 log 6 pangkat 5 per 2. Kenapa bisa 6 di sini? Karena di sini pangkatnya kan sama, kita bisa keluarkan. Jadi menjadi 2 kali 3, pangkatnya di luar 5 per 2. Jadi 6 pangkat 5 per 2. Kemudian karena di sini 6 dan 6 ini sama, kita tinggal hitung pangkatnya saja, yaitu jawabannya 5 per 2. Untuk lebih memahami proses-proses ini, kalian bisa mencermatinya sambil melihat sifat-sifat logaritma yang sudah disampaikan sebelumnya.
Untuk contoh yang ke-8, 5 log 10 dikuadratkan dikurangi 5 log 2 dikuadratkan dibagi 5 log akar 20. Ingat di sini yang dikuadratkan adalah keseluruhannya, 5 log 10, bukan cuma 10-nya saja. Pertama, kita ubah dulu akar 20-nya ini menjadi 20 pangkat setengah. Yang atasnya tetap ya. Kemudian, di sini 5 log 10 pangkat 2 ini dikurangi 5 log 2 pangkat 2 ini adalah bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat bisa kita uraikan menjadi A tambah B dikalikan A dikurangi B. Dengan A-nya 5 log 10 dan B-nya 5 log 2. Kemudian di sini yang penyebutnya 5 log 20 pangkat setengah. Pangkat setengahnya ini bisa kita bawa ke depan menjadi perkalian, yaitu setengah kali 5 log 20. Kemudian di sini 5 log 10 ditambah 5 log 2, karena basisnya sama berdasarkan sifat, penjumlahan bisa kita ubah menjadi perkalian, yaitu 5 log 10 kali 2, sehingga menjadi 5 log 20. Yang sebelah sini pengurangan, berarti kita ubah menjadi pembagian, menjadi 5 log 10 bagi 2, yaitu 5 log 5. Yang bawahnya tetap, kemudian 5 log 10 tetap, 5 log 5 itu jawabannya 1. Kemudian yang bawahnya juga dibiarkan saja. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan. 5 log 20, 5 log 20 bisa kita sederhanakan menjadi 1. Sisanya tinggal 1 dibagi setengah, jawabannya adalah 2. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika, eksponen, dan logaritma. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.